Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Sapi'i. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang ejaan Van Oypsen, ejaan Swandi, dan EYD atau PUYD dan PUEBI. Baiklah, langsung saja kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Wahyudi. Saya dari Fakultas Pertanian kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia yang berjudul ejaan Van Oypsen atau ejaan lama. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata bahasa Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda dan menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda. Antara lain huruf J untuk menggantikan bunyi Y. Contohnya seperti kata jang, paja, dan sajang. Jika normalnya itu dibaca yang, payah, dan sayang. Yang kedua yaitu huruf OE untuk menuliskan bunyi U seperti kata gueore, itoe, dan oemer. Kecuali diftong AU tetap ditulis AU. Tanda diakritik yang ketiga seperti koma ain dan tanda trema untuk menuliskan bunyi hamzah seperti pada kata makmuer, akal, tak, pak. Dinamai huruf hidup yang diberi aksen trema atau dua titik di atasnya, a, e, i, dan o, menandai bahwa huruf tersebut dibaca sebagai suku-suku kata, bukan diftong, sama seperti ejaan bahasa Belanda sampai saat ini. Bahasa Melayu pada saat itu menggunakan huruf Arab atau tulisan Jawi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam tugas presentasi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Pramana. Saya dari kelas A jurusan Agroteknologi. Saya akan membahas tentang perkembangan ejaan di Indonesia, yaitu ejaan Swandi. Ejaan ini diresmikan pada 19 Maret 1947. Ejaan Republik atau ejaan Swandi dibuat untuk menyempurnakan ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Van Oypsen. Dan ejaan ini juga dibuat untuk menyederhanakan sistem ejaan bahasa Indonesia. Sebenarnya perbedaan ejaan Republik dengan ejaan Van Oypsen tidaklah jauh berbeda. Contoh ejaan Swandi yakni sebagai berikut. Yang pertama, gabungan huruf OE diubah menjadi U. Contoh kata goeroe diubah menjadi guru. Contoh kedua, bunyi sentak diganti dengan huruf K. Contoh kata rakyat diubah menjadi rakyat. Contoh ketiga, kata ulang boleh ditandai angka 2. Contoh kata ubur-ubur ditulis ubur 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Febriansyah. Saya dari Fakultas Pertanian Agroteknologi kelas A. Di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan bahasa Indonesia, yaitu perkembangan sejarah bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu EYD. EYD adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015. PUYD adalah singkatan dari kata pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Singkatan akronim resmi dalam bahasa Indonesia, PUYD ini berlaku sejak 23 Mei 1972
Pada saat itu sebuah pernyataan bersama telah ditandatangani oleh Menteri Pelajaran Malaysia pada masa itu, yaitu Tun Hussein, dan Menteri Indonesia yaitu Masyuri. Pernyataan bersama tersebut mengandung persetujuan melaksanakan asas yang telah disepakati oleh para ahli kedua negara tersebut, Malaysia dan Indonesia. Pada 16 Agustus 1972, berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, maka berlakulah sistem ejaan Latin. Selanjutnya disebarkan luaskanlah buku pedoman judul pembentukan. Contohnya seperti ini dan ini. TJ menjadi C, yang dulunya TJARA sekarang menjadi cara, dan seterusnya. Yang kedua yaitu PUEBI atau singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUBI ini ditetapkan menjadi ejaan bahasa Indonesia yang berlaku saat ini melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015. Sampai detik ini PUBI masih dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.